Halo Sobat Investor, jumpa lagi di channel Investor Jelata. Kali ini saya akan membahas salah satu saham batubara ya, yang dulunya raja dividen. Kenapa saya dibilang raja dividen? Karena 2 tahun terakhir ya, di tahun 2023 maupun 2022 dia membagikan dividen yang sangat jumbo ya. Dividen yieldnya itu bisa di atas 20% ya sepanjang 2 tahun tersebut ya. Nah, bagaimana sekarang nasibnya sekarang agak miris ya, kalau melihat laporan keuangannya dan juga potensi dividennya berapa, itu agak miris ya. Maka saya tulis ngeri ya. Jadi menurut saya sih hindari dulu ya, kecuali yang punya nyali besar bisa spekulatif buy ya gitu ya di keadaan saat ini. Nah, sebelum kita mulai ya, kita bahas saham apa, saya ingin mempromosikan ya beberapa video yang sudah saya buat ya. Terutama saham-saham yang rutin memberikan dividen ya, dan biasanya dividennya agak besar ya, alias jumbo. Dan juga saya review laporan keuangan keempatnya serta juga prediksi dividen ya. Nah, ini saham-saham yang belum mengumumkan ya pembagian dividennya. Jadi mungkin teman-teman bisa nonton video-video ini sehingga bisa jauh-jauh hari mempertimbangkan untuk membeli saham-saham ini atau tidak ya. Selain itu juga ada saham-saham lain ya yang tidak saya bisa cantumkan semuanya di sini. Silahkan saja langsung main-main ya ke channel Investor Jelata, di search aja gitu semuanya, di scroll ke bawah lah, siapa tahu ada emiten-emiten yang teman-teman minati gitu ya, yang sudah saya review gitu. Nanti untuk yang Antam ya, saya taruh di pojok kanan atas link ya, sedangkan yang lainnya bisa teman-teman search langsung atau nanti coba cari di kolom deskripsi. Oke. Emiten yang kita bahas ini adalah MBAP ya, Mitra Bara Adi Perdana Tbk ya, di mana perusahaan ini didirikan di tahun 92 ya, lalu memperoleh izin usaha pertambangan itu di tahun 2009. Lalu kita langsung cepat saja dia 2014 ya melantai di bursa saham kita. Lalu dia mulai masuk ke energi terbarukan ya 2015 ya. Ini baru mendirikan entitas anaknya ya, yang beroperasi di pembangkit tenaga biomass. Lalu 2016 dia lagi-lagi masuk ke ranah energi terbarukan ya, jadi dia join venture nih, mengembangkan PLTS ya, proyek pembangkit listrik tenaga surya. Lalu dia juga mengakuisisi 13,33 saham di DBU. DBU ini nama perusahaan batubara sih ya, nanti kita lihat, saya agak lupa namanya. Lalu dia juga bekerja sama dengan Masdar ya, Uni Emirat Arab ya, yang jualan ini ya, brand Solar Radiance. Berarti ini jualan solar panel mungkin gitu ya. Nah, ini adalah bidang usahanya saat ini ya, yang utamanya masih di batubara ya. Nah, tadi ini DBU itu ya, Duta Bara Utama ya. Sekarang udah 26 ya, tadi dia kan menambah 13,3 ya, jadi totalnya sekarang dia di DBU ini memiliki saham 26% ya, sedangkan yang di Bara Dinamika ini hampir semuanya lah ya, 99,99%. Oke, nah ini ya tadi ya, Solar Radiance yang dengan siapa tadi, Uni Emirat Arab ya, itu penyewaan mesin dan juga peralatan tenaga surya ya. Jadi dia utamanya adalah di batubara, tapi dia kayaknya mulai shifting ke usaha lain ya, mulai diversifikasi, mulai dari energi terbarukan, lalu juga agroindustri ya. Dan juga dia ada anak usaha yang di infrastruktur, tapi ini masih berkaitan dengan batubara sih ya, karena jasa pertambangan. Jadi dia diversifikasinya ke dua bidang lainnya, energi terbarukan maupun ke agroindustri ya. Nanti ada juga ya, dia mulai masuk ke kemana pertambakan ya, nanti ada di saya bahas ya di slide berikutnya. Oke, ini salah satu diversifikasinya ya, dia akan membangun ya PLTS 1,3 megawatt peak ya di Marga Mas nih, dan itu target operasinya di tahun 2027 ya, masih agak lama ya. Jadi tahun 2023 ini dia baru membangun ya. Jika teman-teman search beritanya, dia juga dapat kredit ya, peminjaman ya dari Bank NISB kalau nggak salah ya, bisa teman-teman googling ya. Lalu ini adalah yang PT Malina Hijau Lestari ya, yang akan membuat wood pellet ya. Wood pellet itu biasanya dijadikan bahan bakar ya, barengan dengan batu bara, jadi co-firing ya. Bahkan di luar negeri juga ada ya yang pemakai listrik itu pure pakai wood pellet ya. Dan ini juga sedang dikonstruksi ya, jadi dia operasional komersial operating date itu kira-kira di tahun 2025 ya.
Nah, berikutnya ini ya, yang saya bilang pertambakan benar ya, kolam budidaya nih ya. Jadi dia sedang membangun ya, dan direncanakan akan komersial. Date-nya itu di tahun ini berarti ya 2024 ya. Tapi saya cari beritanya sih belum ada lagi ya perkembangan ya. Mungkin masih dalam fase konstruksi ya. Jadi ya 2024 kan sampai Desember juga masih 2024 gitu ya. Atau mungkin teman-teman ada yang tahu ya, mungkin ada yang malah kerja di MBAP nih, mungkin tahu ya perkembangan konstruksi pembangunan kolamnya seperti apa gitu ya. Mungkin bisa infokan di kolom komen. Oke, ini kita flashback dulu ya di tahun ini, waktu itu berita di tahun 2023 sih, bulan apa ya, April apa Mei gitu ya. Si direktur MBAP ini menargetkan produksi 2,3 juta ton batu bara ya sepanjang tahun 2023 ya. Dan penjualannya itu antara 2,3 sampai 2,5 juta ton. Nah, tapi di Agustus itu direvisi ya. Yang tadi kan produksi berapa? Produksinya targetnya 2,3 juta ton ya. Nah, di Agustus itu udah mulai targetnya dikurangin ya menjadi 2 juta ton saja gitu ya. Dari 2,3 diturunin jadi 2 juta ton ya. Lalu ini ya, ini berita ini aja ya, apa tadi ya, yang perusahaan dia yang mau bikin wood pellet ya, dan juga kolam budidaya gini ya. Itu sampai Agustus kan katanya masih di tahap konstruksi ya di tahun 2023. Oke, kita masuk ke kepemilikan sahamnya ya. Jadi ini milik publiknya masyarakat itu dikit ya, sekitar 9,7% saja ya. 90% itu dikuasai oleh dua perusahaan ini ya, Wahana Sentosa Cemerlang dan juga Wahana Batubara Indonesia. Direktur dan ya direkturnya ya, 3 orang direkturnya juga memiliki saham ya, ada yang lumayan banget nih ya, 3,41 juta lembar ya, Bapak Koirudin ya. Jadi intinya saham ini yang dipegang retail ini pasti sedikit ya, karena publiknya hanya 9,7% saja. Oke, sebelum kita bahas ya laporan keuangannya ya, dan juga nanti saya akan bandingkan ya dengan beberapa laporan keuangan saham batubara lainnya ya, sehingga kita bisa punya gambaran seberapa jeleknya laporan keuangan dari MBAP ya di akhir tahun 2023 ini. Nah, sebelum masuk ke sana, saya ingin mengajak teman-teman yang mungkin saja baru mampir di channel ini untuk subscribe channel ini, jangan lupa untuk klik loncengnya, dan jika dirasakan video-video di channel ini bermanfaat, saya minta tolong untuk like, comment, and share-nya di networking atau di WA group teman-teman lah gitu ya, agar channel ini bisa terus makin berkembang ya. Oke, ini adalah laporan keuangan dari MBAP ya sepanjang tahun 2023, di mana pendapatannya turun ya 50,1%, lalu beban pokok pendapatannya bisa ditekan turun ya 3,26%, tapi tidak terlalu menolong ya, karena laba brutonya jadi turun 82,57% ya. Lalu apa nih, laba usahanya turun lebih dalam lagi ya, 93,12% ya, karena ini ada beban yang naik nih ya, beban umum administrasinya. Lalu laba bersih yang bisa didistribusikan kepada entitas ya itu turun 87,91 ya. Di sini ketolong karena ada beban pajak penghasilan yang turun cukup dalam ya, dari 51,2 juta dolar menjadi hanya 9 juta dolar saja. Intinya adalah pendapatannya itu turun 50,1%, lalu laba bersihnya turun 87,91% gitu ya. Bahkan dia di kuartal 4 ini tuh dia rugi ya di kuartal 4 ya. Nanti kita lihat lah seberapa besar penurunan di kuartal 4 ya. Tapi sebelum itu kita bandingkan dulu deh dengan beberapa saham batubara lainnya. Batubara lainnya kan memang turun ya laba bersihnya ya, kecuali ABMM ya, yang juga sudah saya buat videonya ya. Jika teman-teman berminat bisa carilah di channel ini ya mengenai ABMM, yang satu-satunya emiten batubara yang laba bersihnya naik gitu ya di tahun 2023. Nah, oke, kita bandingkan dulu dengan BSSR ya, di mana BSSR ini ya penjualannya naik nih 10,2% ya, dan laba bersihnya turun 32% ya. Jadi masih mendingan ya dibandingkan yang tadi MBAP, laba bersihnya turun 87,9% gitu ya. Oke, yang kedua ini ABMM. Nah, ini yang saya bilang ya, laba bersihnya naik ya. Dia pendapatannya naik 3,25%, tapi laba bersihnya naik 7,07% ya. Lalu kita masuk ke PTBA ya. Nah, ini pendapatannya turun ya, beda dengan ABMM maupun BSSR tadi.
pendapatannya turun 10,7% dan laba bersihnya turun 61,6%. Nah, ini cukup dalam juga tapi tidak sedalam MBAP ya. Yang tadi 80 apa tadi? 87 ya, 87% turunnya. Oke, berikutnya Adaro ya, yang pendapatan usahanya juga turun 19,5% tapi laba bersihnya turun hanya 34%. Jadi sangat-sangat mendingan ya dibandingkan MBAP ya. Lalu berikutnya, loh kok Adaro lagi nih? Ada yang salah saya nih. Oke, ada kesalahan ya. Nah, Adaro yang tadi benar ya, yang laba bersih turun 34%. Nah, yang tadi ini adalah ITMG ya. Di mana ITMG ini pendapatannya turun 34% dan laba bersihnya turun 58% ya. Sehingga bisa dilihat ya, kalau kita bandingkan dengan tadi ITMG, Adaro, BSSR ya, PTBA dan juga ABMMM ya, ini laba bersihnya si MBAP ini turun sangat dalam ya, yang paling jelek lah gitu ya. Mungkin ada juga yang lebih jelek ya, tapi bisa teman-teman informasikan ya, ada nggak yang perusahaan batubara lainnya yang turunnya lebih dari 87% tadi ya. Saya nggak tahu sih, mungkin ada perusahaan-perusahaan batubara yang kecil apa kayak CNKO gitu ya, saya belum ngecek sih ya, tapi ya diantara ini dia yang paling jelek ya, bisa dilihat sini 87,91% ya. Jadi dia, saya kurang tahu juga kenapa pendapatannya bisa turun besar ya. Mungkin karena kalau dibilang harga jual batubara kan, perusahaan batubara lain juga pasti harga jual batubaranya turun ya. Mungkin dia dari volume penjualannya juga turun gitu ya, karena saya cari informasinya agak sulit nih untuk mencari info jumlah produksi batubara MBAP di tahun 2023 itu berapa gitu ya. Mesti kita tunggu dulu public expose-nya ya. Kalau nggak salah rencananya dia di awal bulan depan, berarti awal bulan Mei ya, dia akan melakukan public expose. Nah, mungkin di situ nanti kita bisa lihat datanya ya, apakah produksi penjualannya memang turun gitu ya. Jadi kalau udah produksi penjualannya turun, harga jualnya juga turun ya, makanya amblas ya kalau beberapa perusahaan batubara lainnya seperti Adaro ya. Seingat saya dia jumlah produksinya ya, alias jumlah produksi batubara dan penjualan batubaranya naik ya. Jadi walaupun harga penjualannya ya, average selling price-nya turun, dia masih kebantu dengan volumenya yang naik ya. Walaupun tetap aja tadi Adaro kan dia turun juga sih laba bersihnya ya, tapi nggak sampai 87% gitu ya. Nah, 34% gitu ya. Jadi intinya ya, ini pasti ada sesuatu ya yang menyebabkan laba bersihnya itu bisa turun tajam ya, 87%. Oke, itu mengenai perbandingan ya. Lalu kita lihat ya, segmen penjualan dari MBAP itu ya, paling besar itu diekspor ke Korea Selatan ya. Lalu yang kedua itu adalah di domestik ya. Nah, bisa lihat sini ya. Jadi dia pendapatan paling besar itu dari Korea 29,77, lalu penjualan domestik 21,94% dan Cina yang 11,72%. Untuk yang lainnya seperti Singapura, Filipina dan Jepang ya, bisa teman-teman hitung ya komposisi persentasenya ya. Plus dia juga kehilangan konsumen ya, dari Polandia, Pakistan, Swiss, Bangladesh ya, yang di tahun 2022 menyumbang cukup lumayan ini, 26 juta dolar, 12 juta dolar. Di tahun 2023 itu jadi nol ya. Jadi ya kehilangan customer dari 4 negara nih mungkin lumayan juga nih terhadap efek pendapatan dari MBAP gitu ya. Oke, ini kita lihat histori dari tahun 2017 ya, bisa dilihat di sini dia di 2 tahun terakhir nih ya. Dari 2021-2022 dia profitnya naik tajam ya. 2021 1,4 triliun, di 2022 2,66 triliun, dan sekarang jomplang ya 330 miliar. Jadi bahkan ini lebih jelek dibandingkan sebelum pandemi ya. Dari tahun 2017 dia nggak pernah menyentuh sampai 330 miliar. Paling jelek di 2020 ya, awal pandemi itu 399 miliar. Jadi ya sangat-sangat jelek lah laporan keuangan di tahun 2023 ini ya. Nah, secara kuartal juga seperti saya bilang ya, kuartal 4 dia tuh bukannya menghasilkan profit malah rugi nih ya, 45 miliar ya. Jadi belum pernah kejadian mungkin nih di MBAP ya, di satu kuartal dia mengalami kerugian gitu ya. Oke, sekarang kita bandingkan ya dengan saham-saham batubara lainnya ya, rasionya ini, di mana earning per share MBAP itu 272,91 ya. Jadi yang paling kecil juga ya di antara 5 perusahaan batubara lainnya. Lalu untuk PER juga sudah cukup tinggi ya, paling tinggi di sini 12,77 ya. Jadi bisa dibilang dia yang paling mahal nih.
secara pair ya. Lalu untuk PBV-nya juga dia sudah di atas lumayan tinggi nih. Dia cuma kalah tinggi dari MCOL ya, 2,29 ya, versus MBAP yang 1,64. Yang sini yang paling kecil PBV-nya yang paling murah adalah Adaro ya dengan 0,76. Ya, jadi PBV-nya MCOL walaupun dia paling besar 2,29, tapi dia ROE-nya tuh yang paling besar ya, 38,9%. Sedangkan MBAP hanya 12,56%. Untuk DER dia lumayan lah ya, tidak terlalu besar ya, rasio hutang terhadap ekuitasnya hanya 0,33. Di sini ada yang lebih besar yaitu ABMM ya, dan juga PTBA yang lumayan nih 0,8 ya. Nah, kalau kita lihat subsektor dari oil, gas, and coal ya, di situ PBV-nya rata-rata di 2,72 dan PER di 5,86 ya. Jadi secara PBV MBAP masih di bawah rata-rata subsektornya, tapi untuk PER dia sudah sangat jauh di atas rata-rata PER subsektornya gitu ya. Untuk DER juga di MBAP berarti masih di bawah rata-rata subsektornya. Jadi memang PER-nya ini sangat tinggi lah ya, baik secara kita bandingkan subsektor maupun dengan emiten-emiten batu bara besar lainnya. Oke, sekarang kita masuk ke historis PER-nya ya. 5 tahun terakhir PER-nya itu ada di 5,43 dan saat ini dia diperdagangkan di, ini ada perbedaan dikit lah ya, 13 sama 12,77 ya. Jadi ini kayaknya yang mungkin belum terupdate ya. Jadi ya anggap aja kita 12,7 lah saat ini gitu ya. Jadi dia memang sudah sangat jauh di atas PER rata-rata 5 tahun terakhir ya. Sangat over value nih berdasarkan historis PER-nya. Lalu untuk PBV ya, rata-rata PBV 5 tahun terakhir itu di 1,78 ya, ini ketutupan ya, dan saat ini dia perdagangan di 1,65. Ya sedikit di bawah rata-rata, tapi udah mirip lah 1,6an sama-sama 1,7 gitu ya. Dan book value saat ini adalah di 2.155,55 rupiah. Jika PBV jika harga wajarnya itu kita asumsikan adalah harga di saat PBV-nya 1,78, maka harga wajarnya adalah di 3.836,8. Dan di hari Jumat kemarin MBAP ini tutup di harga 3.560 ya. Sehingga dia margin of safety-nya 7,77% ya. Angka cantik nih, 7,77. Tapi udah sangat dikit lah ya harga terdiskonnya gitu ya. Oke, ini adalah chart dari MBAP ya. Dia all time high-nya tuh di 11.000 ya di tahun 2022 nih ya. Dan banyak gap ya di MBAP, baik di atas maupun yang di bawah nih. Kita mulai dulu dari yang di bawah. Gapnya di 3.350. Oh, tapi dia udah ketutup ya, karena dia sempat turun di bawah 3.350 nih ya. Sekitar ini hari apa ya, Senin atau Minggu lalu ya, dia udah ketutup ya, intinya gap di bawah. Lalu di sini ada gap yang di atas ya, paling tinggi di 10.100 ya. Lalu ada lagi di sedikit di bawahnya 9.675. Ada lagi gap di 6.800, 6.325, dan yang terdekat di sini ya, paling rendah itu gap 5.000 ya. Itu terjadi setelah dia bagi dividen ya, ada gap di 5.000 belum ketutup nih. Oke, jadi kita lihat historisnya ya. Ini juga gap yang di atas ini terjadi setelah dia bagi dividen tuh ya, belum ketutup ya. Dan di yang terakhir ya, ketika dibagi dividen interim ini belum ketutup juga nih, gap di 5.000 ya. Jadi cukup harus berhati-hati ya, kemungkinan kalau dibagi dividen lagi ya akan ada gap lagi ya, mengingat laporan keuangannya kurang baik ya, kecuali nanti kalau dia di kuartal 1 ada perbaikan kinerja ya, mungkin sahamnya akan rebound gitu ya. Oke, jadi saat ini ya dia ada support ya, gap yang dia kan sekarang closingnya di 3.560 ya, berarti dia ada support di yang tadi gap itu, jadi support lah ya di 3.350. Nah, kalau jebol lagi ya, support berikutnya ada di 3.200 ya. Itu harga yang sejak tahun berapa tuh ya? Di tahun 2021 mungkin ini. Bisa teman-teman cek di sini ya. Kok tahunnya kepotong nih saya. Oke. Ya intinya di situ ya, ada support di 3.200. Lalu resisten terdekatnya adalah di 4.290 ini ya. Jadi resisten, dan setelah itu resisten berikutnya adalah di 4.410 ya. Kalau bisa closing di atas 4.410 berarti dia sudah ada tanda-tanda pembalikan arah ya, dari yang downtrend menjadi uptrend. Mungkin setelah itu dia bisa mengejar untuk menutup gap di 5.000 ini.
Oke, secara EMA ya dia downtrend lah jelas ya, baik short term maupun long term ya. Jadi intinya kalau ngelihat chart seperti ini sih sebaiknya kita hindari dulu ya. Mungkin walaupun kemarin di hari Jumat tuh ada rebound ya, rebound sedikit gitu ya bisa dilihat juga, tapi volumenya kecil ya. Jadi ini mungkin teknikal rebound biasa gitu ya. Intinya dia terjadi perubahan arah ya, menuju uptrend tuh kalau dia bisa closing ya di atas 4.410 ini gitu ya. Karena ya ini sih ya, kecil sih volume kemarin hari Jumat ya, walaupun harganya naik ya. Oke, sekarang kita masuk ke bagian dividen ya, di mana tahun lalu dividen payout ratio-nya 91,8% ya. Dan dia pernah juga bagi dividen payout ratio sampai 145,34%. Jadi cukup royal lah masalah dividen payout ratio-nya ya. Dan perlu diingat juga dia sudah memberikan dividen interim ya yang lumayan ya di bulan November sebesar Rp245. Dan biasanya dibagi dividen finalnya itu di bulan Juni ya. Ya, ini Juni gitu ya. Nah, earning per share-nya itu sepanjang 2023 tuh hanya 227,9 ya. Jadi emang sangat-sangat turun ya dibandingkan tahun lalu gitu ya. Dan jika kita asumsikan dividen payout ratio-nya sama seperti tahun lalu 91,8%, maka dividennya itu hanya Rp250,52 ya. Dan perlu diingat dia sudah bagi dividen interim Rp245. Jadi sisa potensi dividen finalnya hanya 5,52 ya. Jadi miris banget ini 5,52 dibagi harga sahamnya di hari Jumat berapa tadi? 3.560, maka potensi dividen finalnya hanya 0,1 ya, nggak berasa nih. Atau mungkin dia nggak bagi dividen ya malahan ya. Tapi kalau kita optimis lagi, super optimis ya, siapa tahu kayak tahun 2020 nih ya kan, profitnya kan emang turun ya 2020 gitu ya, tapi dia naikin dividen payout ratio-nya ya, mungkin supaya nominal dividennya besar gitu ya. Siapa tahu terjadi lagi di tahun ini ya, kita coba ya. Kalau kita optimis asumsi dividen payout ratio-nya 145%, maka dividennya sekitar 355,7 dikurangin 245 dividen interim ini, maka potensi dividen finalnya adalah 150,7 dan potensi dividen finalnya berarti sekitar 4,23 ya. Jadi mendingan gitu ya. Jadi ya silakan teman-teman pikirkan ya, apakah mungkin ya dia akan bagi dividen payout ratio sebesar 145% ini ya, sehingga ada potensi dividennya sekitar 4,23. Atau ya di skip aja lah, cari yang lain ya, yang jelas-jelas aja gitu ya, yang akan memberikan dividen. Misalnya ITMG ya, ITMG kan tanggal 16 dia kumdet ya. Lalu mungkin kita tunggu PTBA gitu ya, yang lumayan tinggi juga potensi dividennya karena dia belum pernah bagi dividen interim ya. Atau Adaro gitu ya, bisa teman-teman cek lah ya, videonya itu sudah saya bahas semua di channel ini ya. Tinggal di search dengan keyword PTBA ADRO gitu ya, atau ya di scroll aja gitu ya, langsung di channel Investor Jelata ini. Oke, demikian saja informasi dari saya. Saya tunggu pendapat teman-teman ya mengenai MBAP ini ya. Apakah masih ada yang berani untuk beli MBAP di harga yang kan suka ada yang bilang wah lagi diskon nih ya, lagi diskon beli nih gitu ya. Mungkin saja dia ada teknikal rebound gitu ya, teknikal rebound seperti yang kemarin hari Jumat gitu ya. Buat trading mungkin sih masih bisa gitu ya, scalping gitu ya, yang trading sehari 2 hari gitu. Tapi untuk investasi jangka panjang kayaknya saran dari saya ya hindari dulu ya, sampai kita melihat ada perbaikan dari laporan keuangannya MBAP gitu ya. Oke, demikian saja informasi dari saya. Sekali lagi jika dirasakan video-video di channel ini bermanfaat, saya minta tolong untuk like, comment, and share-nya. Sampai jumpa lagi di video-video berikutnya. Salam jelata.